Haleluya. Shalom saudara. Jumpa kembali bersama Anda dalam channel ini. Saya percaya bahwa Anda diberkati oleh Tuhan. Karena orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang punya kerinduan di dalam Tuhan, maka terus akan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu 7 perkataan Yesus tentang dirinya. Saudara, kita sebagai murid Kristus, kita harus tahu persis siapa Yesus, sehingga ketika kita ditanya orang, kita bisa memberi jawaban kepada mereka siapa Yesus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mari kita akan bahas satu persatu siapa Yesus. Ya, nah kita akan mulai. Yang pertama, perkataan pertama yang Yesus sampaikan tentang dirinya terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1. Firman Tuhan berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Nah, artinya saudara, Yesus adalah sumber segala-galanya. Dan kita sebagai ranting-rantingnya harus tinggal di dalam Yesus. Saudara, kalau tidak tinggal di dalam Yesus, hidup ini tidak ada gunanya. Hidup ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena Yohanes 15 ayat 5 berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus melihat kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah pokok anggur yang benar. Kemudian yang kedua, perkataan Yesus yang kedua tentang dirinya di dalam Yohanes 10 ayat 11. Ya, Yohanes pasal 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus adalah gembala yang baik. Dia sudah rela datang ke dunia ini, memberikan nyawanya bagi kita untuk menjadikan kita sebagai domba-dombanya. Saudara, kalau di luar hidup tidak menentu, bagaikan domba yang tak tergembala dengan baik, datanglah kepada Yesus. Karena Dia selalu menanti Anda, mengundang Anda untuk datang kepadanya. Jadi kita harus pastikan bahwa hidup ini perlu seorang gembala. Gembala yang baik tahu menuntun kita kepada jalan yang benar. Kemudian yang ketiga, Yesus adalah pintu. Yohanes 10 ayat 9, ya, Yohanes 10 ayat 9, demikian firman Tuhan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi saudara, Yesus adalah pintu. Jika saudara saat ini seolah-olah hidup ini tertutup, tidak ada jalan keluar, tidak ada pintu, maka datang kepada Yesus. Dia adalah pintu itu. Dia akan membukakan, Dia akan menuntun Anda kepada padang rumput yang hijau. Saat ini kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu pintu itu. Karena tanpa pintu yang benar, maka kita akan mengalami kesulitan. Nah, saudara, Yesus berkata bahwa Dia adalah pintu. Maka datanglah kepada Yesus. Dia akan membukakan pintu bagi saudara dan saya. Kemudian yang keempat, di dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata bahwa Dia adalah roti hidup. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 35, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya saudara, kita perlu makanan rohani. Saudara tidak bisa hanya mengkonsumsi nasi, roti, tetapi kita juga harus selalu mengkonsumsi makanan rohani, yaitu melalui firman Allah. Nah, Yesus berkata bahwa Dia adalah roti hidup. Kalau kita datang kepadanya, kita tidak akan haus lagi. Artinya rohani kita akan dipuaskan. Rohani kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Banyak orang yang saat ini tidak bertahan hidup karena rohaninya tidak kuat. Rohaninya haus, lapar akan kebenaran. Nah, Yesus berkata Dia adalah roti hidup. Jadi saudara harus datang kepada Yesus untuk menikmati roti hidup itu. Kemudian yang kelima, Yesus adalah terang dunia. Ya, saudara, kita perlu terang. Di dunia ini ada terang matahari, terang bulan, tetapi terang sejati yaitu di dalam Yesus. Yohanes pasal 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang
hidup. Saudara, Yesus adalah terang dunia. Jadi kita harus datang kepada Yesus sebagai terang itu. Kalau kita datang kepada Dia, maka kita akan hidup seperti berjalan di dalam terang, tidak berjalan di dalam kegelapan. Tapi saudara, kalau di luar Yesus, maka kita tidak bisa berjalan dengan baik. Kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Karena kita hidup seolah-olah di dalam kegelapan. Nah, Yesus berkata Dia adalah terang dunia itu. Kemudian yang keenam, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes pasal 11 ayat 25, ya. Yohanes pasal 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pernyataan ini disampaikan oleh Yesus ketika Dia datang. Dia berjumpa dengan Maria dan Marta, di mana saudaranya Lazarus sudah mati, sudah 3 hari. Nah, Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia akan bangkit walaupun dia sudah mati. Nah, saudara, kita yang percaya kepada itu bukan berarti kita tidak mati, tetapi kita akan mati, tetapi pada waktu kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ya, kematian adalah transit, kematian adalah peristirahatan sementara untuk kita dibangkitkan pada zaman kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara harus datang kepada Yesus. Dialah kebangkitan dan hidup. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, dikatakan bahwa Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara, kalau tidak menemukan jalan, khususnya jalan menuju ke surga, datang kepada Yesus. Dia adalah jalan kebenaran. Kalau Anda menemukan jalan lurus, belum tentu. Karena firman Tuhan dalam Amsal berkata, ada orang menyangka, ya, jalan lurus, tetapi ujungnya menuju ke maut. Tapi Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau saudara datang kepada Yesus, maka engkau menemukan jalan kebenaran. Dan jalan itu akan menuntun, akan membawa Anda sampai ke surga. Jadi ini adalah 7 perkataan Tuhan Yesus tentang dirinya. Jadi saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, jangan ragu lagi. Jangan tinggalkan Yesus, karena Anda akan rugi sendiri. Tapi kalau ada yang belum mengambil keputusan untuk percaya Yesus, datanglah kepada Yesus. 7 perkataan Yesus tentang dirinya, kita tidak usah ragu. Karena apa yang difirmankan oleh Tuhan, ya dan amin. Jadi ingat, yang pertama, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yang kedua, Yesus adalah gembala yang baik. Yang ketiga, Yesus adalah pintu. Dan yang keempat, Yesus adalah roti hidup. Dan kelima, Yesus adalah terang dunia. Yang keenam, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan yang ketujuh, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Biarlah apa yang saya sampaikan ini menjadi kekuatan bagi saudara, menjadi sesuatu hal yang harus kita pegang, sehingga kita tidak ragu dalam kita mengirim Yesus sebagai Tuhan dan Juru kita. Jadi apa yang saya sampaikan merupakan pernyataan Yesus tentang siapa dirinya. Jadi baik saudara, apa yang telah kita renungkan bersama itu memotivasi kita, menguatkan kita untuk kita tidak ragu lagi dalam melayani Tuhan, bahkan menjadi saksi Kristus yang dapat diandalkan. Terima kasih, dan saya percaya Tuhan akan memakai Anda menjadi saksi yang luar biasa. Tuhan memberkati, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Salam.